Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzuli Riditya Isnur dari kelompok 10 dengan nomor NIM 238620830. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi pendidikan dan penyesuaian diri di sekolah. Sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Sekolah memegang peran yang penting dalam proses sosialisasi anak, karena sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Pengertian sosialisasi banyak disampaikan oleh para ahli, antara lain yaitu Nasution mengatakan bahwa proses sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Menurut pandangan Kimball Young, sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat. Pendapat dua ahli tersebut sama-sama menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses individu menjadi anggota masyarakat. Mengetahui hingga manakah pendidikan sosial di sekolah dilakukan, kita perlu mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang dianut di sekolah. Yang kedua, pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Yang ketiga, persaingan dan kerjasama. Pembahasan pertama, A. Pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Iklim sosial adalah suasana atau kondisi sosial di sekitar anak, seperti di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Iklim sosial sangat berpengaruh pada bagaimana anak belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. 1. Iklim sosial positif. Kasih sayang dan dukungan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang membantu anak merasa aman dan percaya diri. Komunikasi terbuka. Anak didorong untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya sehingga meningkatkan keterampilan sosial. Contohnya, orang dewasa yang baik menunjukkan perilaku positif menjadi panutan bagi mereka. Kedua, iklim sosial negatif, konflik dan kekerasan. Lingkungan yang banyak pertengkaran membuat anak menjadi cemas dan takut berinteraksi. Kurangnya perhatian, anak yang kurang diperhatikan mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan sosial. Berikut poin-poin pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Yang pertama, keluarga, pengaruh utama dan pertama dalam membentuk kepribadian anak. Yang kedua, sekolah, membantu anak mengembangkan potensi dirinya sendiri, seperti kerjasama dan disiplin. Ketiga, komunikasi, lingkungan yang mendukung, memudahkan anak untuk bersosialisasi dengan baik. Yang keempat, media, berperan dalam pembentukan nilai dan perilaku anak, terutama di era digital. Persaingan dan kerjasama. A. Persaingan. Persaingan di sekolah bisa berperan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri, tetapi juga dapat menimbulkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Persaingan akademik dan non-akademik seringkali mendorong siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Namun, persaingan yang terlalu ketat bisa mengarah pada tekanan yang berlebihan dan konflik antar siswa. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menyeimbangkan antara motivasi siswa dan menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung. B. Kerjasama. Kerjasama di sekolah memiliki dampak positif dalam mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan empati antar siswa. Kolaborasi dalam proyek kelompok atau kegiatan bersama membantu siswa untuk belajar berbagi ide, menyelesaikan masalah secara kolektif, dan menghargai perbedaan. Kerjasama yang baik juga meningkatkan rasa solidaritas dan memperkuat ikatan antar siswa. Dengan bekerja sama, siswa tidak hanya dapat mengatasi tantangan bersama, tetapi juga belajar cara mendukung satu sama lain dan mengembangkan rasa saling percaya. Persaingan akademik dan persaingan non-akademik. 1. Persaingan akademik mengacu pada kehidupan kompetensi yang terjadi dalam bidang pembelajaran atau prestasi akademik, meliputi nilai ujian, beasiswa, prestasi, dan mata pelajaran tertentu. Persaingan non-akademik. Persaingan non-akademik terjadi di luar mata pelajaran formal dan seringkali terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler atau aspek sosial lainnya, meliputi kegiatan seni dan budaya, olahraga, kompetensi lainnya. Keseimbangan persaingan dan kerjasama.
penting untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan keterampilan sosial siswa, serta mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan di masa depan. Membudayakan kepemimpinan etnopedagogi. Etnopedagogi adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam proses belajar mengajar. Membudayakan kepemimpinan berbasis etnopedagogi di sekolah dapat memperkuat sosialisasi dan penyesuaian diri siswa melalui penerapan nilai-nilai budaya yang relevan dengan lingkungan mereka. Konsep etnopedagogi sendiri mengacu pada pendekatan pendidikan yang menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal atau budaya tradisional dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya lokal yang relevan dalam pendidikan, agar proses belajar mengajar lebih konseptual dan efektif bagi siswa. Berikut beberapa cara penerapannya. Yang pertama, mengintegrasikan nilai lokal. Kepemimpinan etnopedagogi mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan rasa identitas dan keterikatan sosial dalam masyarakat sekolah. 2. Pemimpin sebagai teladan. Guru dan kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang menginspirasi serta mencontohkan nilai-nilai budaya seperti tolong-menolong, gotong royong, hormat kepada orang yang lebih tua, dan kebersamaan, menanamkan etika dan moral yang relevan dengan konteks lokal, seperti musyawarah untuk mencapai mufakat. 3. Peningkatan keterampilan sosial. Siswa belajar melalui interaksi sosial yang menghargai keberagaman budaya dan tradisi lokal. Melalui etnopedagogi, siswa diajarkan pentingnya kerjasama, toleransi, dan adaptasi terhadap perbedaan. 4. Penyesuaian diri melalui kearifan lokal. Siswa dilatih untuk menghormati aturan dan norma yang ada di sekolah berdasarkan kearifan lokal, membudayakan praktik-praktik lokal yang dapat membantu siswa lebih mudah menyesuaikan diri di lingkungan. Kesimpulan, sosialisasi merupakan proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Makna sosialisasi identik dengan penyesuaian diri, yakni adjustment. Di dalam sosialisasi terdapat hubungan interaktif di mana seorang dapat mempelajari kebutuhan sosial dan kultural yang menjadikannya sebagai anggota masyarakat. Dengan sosialisasi, individu belajar untuk bertingkah laku yang sesuai dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.